Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri bersama. Bulan Rajab telah terlewatkan. Semoga apa yang kita upayakan dan kita ikhtiarkan berupa kebaikan selama bulan Rajab diterima oleh Allah SWT, dicatat sebagai amal solihah, makbulah, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Dan semoga di bulan Sya'ban Allah berkenan melimpahkan keberkahan melebihi bulan Rajab yang kita terima, dan semoga Allah SWT memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rekan-rekan rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, ketika di akhir bulan Rajab kita diingatkan akan satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini peristiwa perlu kita agungkan, perlu kita muliakan, karena Allah sendiri mengagungkan, Allah sendiri memuliakan peristiwa ini. Terbukti informasi atau pengkabaran tentang peristiwa ini disampaikan oleh Allah SWT diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Nah, ini gambaran yang sangat jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai pengkabarannya dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, subhanallah. Kalimat tasbih ini menunjukkan keagungan, kemuliaan. Makanya ketika kita mendapati, ketika kita menemui sesuatu yang menakjubkan, ini kita dianjurkan mengucapkan kalimat tasbih. Subhanallah, melihat keindahan alam, subhanallah, melihat sesuatu yang membuat kita kagum, subhanallah. Dan ini yang bertasbih Allah sendiri. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Allah sendiri yang bertasbih karena ini firman Allah. Sehingga Allah berarti memuliakan peristiwa ini. Kalau Allah memuliakan, lah kita umatnya juga harus memuliakan. Makanya ketika kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, ini ya bukan suatu yang aneh. Wong ini memang kalimat yang perlu bertasbih. Ya, ini memang peristiwa yang menakjubkan. Ini peristiwa yang luar biasa. Bahkan kalau kita langsung saja melihat hasil akhir puncaknya atau oleh-oleh dari peringatan Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu seperti yang kita pelajari, berarti ini kan sesuatu yang luar biasa. Karena ini merupakan sarana kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktunya sendiri sesuatu yang hebat, maka ini pasti diperoleh dari peristiwa atau perjalanan yang hebat. Ini pantas lah kalau kita peringatan Isra Mi'raj. Enggak bid'ah, wong ki Quran kok. Kita memperingati atau mengagungkan peristiwa yang diagungkan oleh Allah, bukan, sama sekali bukan bid'ah. Sama sekali bukan sesuatu yang menyimpang. Bahkan wajib hukumnya bagi kita untuk memperingati dalam arti mengingat serta mentadaburi, berusaha untuk memetik atau menggali hikmah dan pelajaran yang ada dalam peristiwa atau perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak pesan moral yang ini tidak akan bisa tuntas dibahas oleh ilmunya manusia. Tapi setiap orang itu dikasih oleh Allah SWT, yu'til hikmata man tasya. Ya, Allah memberikan hikmah bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Salah satunya kita akan tahu kan, Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW akan dipertemukan dengan Allah SWT. Nabi Muhammad akan dibukakan pintu-pintu gaib. Nabi Muhammad akan dibukakan pintu-pintu hikmah yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh
makhluk yang lain. Lah, kita tahu sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut, Rasulullah dibelah dadanya kan ya, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, itu ceritanya semacam itu. Teknisnya kita tidak usah mikir ya apa yang belai, ambil alat apa, gak usah lah apa mikir, itu duduk urusannya kita. Terus maruni jahite apa, gak ono bekase ta lek, apa kene bahas koyo ngono itu ndak, bukan kapasitas kita untuk memikirkan itu. Yang pasti kita yakin, kita beriman bahwa sebelum Isra Mi'raj Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Ini sebenarnya pesannya, pesan kepada kita. Ketika kita ingin mendapatkan hikmah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, apalagi sampai usul kepada Allah SWT, tawajuh kepada Allah SWT, mantap kepada Allah SWT, ya terlebih dahulu adalah ini, hati ini harus bersih. Hati ini harus bersih. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa di setiap jasad kita itu terdapat mudghah. Mudghah itu segumpal, disebut segumpal darah atau segumpal apa ya. Faida soluhal jasadu kullu. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau mudghah tersebut baik, maka akan baik pula seluruh amalia lahiriah kita. Kalau mudghah tersebut jelek, rusak, maka jelek pula, rusak pula seluruh amalia lahiriah kita. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa mudghah tersebut adalah hati. Nah, makanya hati ini penting. Lah, ternyata kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh para ulama, tanda hati ini bersih. Tanda hati ini bersih ketika seseorang ini merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti hatinya bersih. Itu masih permulaan dari apa? Dari ini masih ada lagi tuh ketika hati orang ini bersih, dia merasa dekat dengan Allah SWT. Ketika ini semakin naik levelnya, ya, ini kalau dalam bahasa Taus disebut sya'aul basirah. Ya. Jadi kalau lebih naik lagi namanya ainul basirah, lebih naik lagi namanya hakul basirah. Ya. Kalau sudah merasa dekat, naiknya lagi, orang ini sudah tidak nampak dirinya, sudah tidak terlihat dirinya, yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah naik lagi, orang ini sudah tidak ingat akan dirinya, artinya kalau yang kedua itu masih dia merasa masih ada, tapi dia masuk dalam cahayanya Allah. Ya. Kalau yang terakhir yang ainul basiro, yang hakul basiro, orang ini sudah tidak ada, tidak ingat atau tidak memandang apapun kecuali hanya Allah. Yang nampak pada semua yang ada ini adalah Allah. Sudah, kita tidak usah bahas itu, kelincipan aku dewe ya durung tutuk ngono, kok timbangannya tambah keliru kabeh ya. Artinya itu bukan kelas kita. Tapi yang pasti saya membaca beberapa buku atau kitab-kitab hakikat atau hikmah ya. Hikmah-hikmah yang disampaikan oleh ulama-ulama al-hikmah. Lu orang yang bersih hatinya itu adalah orang yang merasa dekat dengan Allah SWT. Lu iku lu saya merasa durung nutut sampai sakmono. Berarti hati masih kotor. Kalau belum sampai di situ berarti hatinya masih ada penyakitnya. Masih ada terjangkit amrodil kulub, penyakit-penyakit hati. Berarti harus dibersihkan dulu. Saya ini ya, saya merasa masih belum merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampean insyaallah kurang didik wis meh insyaallah ya. Kenapa? Kok merasa dekat saja belum kita? Orang kalau merasa dekat, ya, orang kalau merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya ya. Orang ini tidak akan punya rasa susah, sumpek. Tidak punya rasa gelisah, khawatir. Ya. Sekarang kita saja ketika dekat dengan orang yang hebat misalnya. Atau ya kalau bahasa perlindungan misalnya kita cedek ambek
ya kita punya bodyguard misalnya, bu polisi, bu tentara, bu wong kuat. Kita kan kalau dekat kan merasa aman, merasa aman. Kita tidak punya khawatir melakukan nang di kalau ada yang kita anggap orang yang kuat, bodyguard misalnya, pengawal, kita merasa aman, merasa tidak khawatir. Kemanapun kita tidak punya ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ketika mereka tidak ada, kita khawatir, kita gelisah. Itulah orang yang merasa dekat dan merasa jauh. Lah kita sering merasa jauh dengan Allah, terbukti kita masih sering merasa khawatir, gelisah, susah, sumpek. Ya. Kan pernah ya, atau sering kan kita merasa susah, sumpek, gelisah, khawatir. Itu menunjukkan bahwa kita masih belum dekat dengan Allah. Kalau dekat ya enggak. Makanya saya katakan untuk merasa dekat dengan Allah saja kita ini masih susah. Kenapa? Karena kita masih sering merasa susah, sumpek. Terus yang membuktikan kita tidak merasa dekat dengan Allah apalagi? Tahu enggak kira-kira kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang salah, terus gak diweruhi wong, tola-tole gak ono sing ngeru, hati kita terus lega, selamat gak ono sing ngeru, selamat gak ono sing delok, selamat gak ono sing ketok. Tahu ndak kira-kira gitu? Ayo bayangno awake dhewe, tahu nggak? Kini melakukan sesuatu terus gak ono wong ngeru, selamat gak ono wong ngeru. Akhirnya kita tenang. Akhirnya kita merasa aman. Karena gak ono wong ngerti, gak ono wong ngeru. Loh, saat perasaan kita seperti itu, terus Gusti Allah ndek endi kira-kira? Gusti Allah ndek endi? Padahal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai seperti seperti hablil warid, seperti di ini urat leher ini, saking cedek Gusti Allah. Terus kok kita pernah merasa tola-toleh, selamat gak ono wong ngeru. Lah terus Gusti Allah ndek endi? Mestinya kalau kita saja takut diketahui orang, mestinya kan kita lebih takut diketahui Gusti Allah. Karena kalau orang kan paling sanksinya sanksi sosial, dipencepi wong, dilokno wong, dipaidu wong. Tapi kalau Allah kan lebih berat sebenarnya sanksinya daripada manusia. Siksa Allah itu begitu pedih. Kita kan masih sering seperti itu. Kate nglakoni apa-apa sik delok-delok. Gak ono wong terus nglakoni. Ono wong gak sida nglakoni. Loh, sebenarnya waktu semacam itu ndek endi Gusti Allah? Berarti Allah tidak dekat dengan kita. Berarti kita tidak merasa dekat dengan Allah. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, yo gak wani ta. Gak usah ndelok tola-tole ono wong apa enggak, yo gak perlu. Bah ono wong gak ono wong dudu wong kok sing nilai aku, sing lebih berat itu penilaiannya Allah. Yang lebih utama dalam hidup saya adalah penilaiannya Allah, bukan penilaiannya manusia. Gak perlu kalau kita mau melakukan sesuatu yang kita anggap itu gak benar, gak usah tola-tole. Lah apa tola-tole? Allah itu sudah dekat dengan kita. Kalau kita saja malu dilihat orang, apakah kita tidak malu kalau dilihat Allah? Loh, kita kan sering gak izin didelok Gusti Allah tapi izin didelok wong. Berarti Allah di mana waktu itu? Allah jauh dari diri kita. Perasaan kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ya kita mengetahui keterangan tersebut, ya Allah begitu jauhnya kita dengan Allah. Berarti hati kita masih kotor, karena ya cirinya orang yang hatinya bersih, orang tersebut merasa dekat dengan Allah. Hati kita masih kotor karena kita masih sering tole, mau melakukan sesuatu yang tidak baik atau kurang baik atau yang tidak berkenan, dilihat orang, dipandang orang. Lantas ketika kita memastikan tidak ada orang yang melihat kita, kita berani melakukan. Saat itu kita sudah lupa bahwa Allah lebih dekat daripada manusia.
Ya mau ndak mau ya kita akui itu. Makanya saya ndak membahas sing atine bersih sak pendur iku mau wis gak nutut. Wong sing iki lho sik durung apa-apaan. Sehingga kita harus membersihkan hati. Nah, sekali lagi sudah pernah saya sampaikan dan semoga tidak bosan-bosan saya sampaikan, kalau kita berbicara masalah penyakit hati amrodil qulub, ini secara garis besar Al-Imam Al-Ghazali itu menyimpulkan sebenarnya semua kejelekan itu bersumber dari 3 sifat jelek atau sifat yang disebut penyakit hati. Yang kata Imam Ghazali ini disebut juga usul kulli khoti'ah, pangkal dari seluruh kejelekan. Segala kejelekan pangkalnya ada 3 ini. Yang pertama adalah al-kibar, sombong. Yang kedua adalah al-hirsu ala dunya, kedunyan, hubud dunya, al-hirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Yang ketiga adalah al-hasad, hasud, iri dan dengki. Ya cuma 3 ini tok. Imam Ghazali mengatakan ya telu iki tok saja no, penyakit hati ini sumbernya 3. Cuma ini punya cabang-cabang ya. Punya cabang-cabang macam-macam, kadang-kadang ada kombinasi ini dan ini akhirnya jadi ini. Itu banyak. Cuma intinya 3 ini. Al-kibar pertama merasa sombong ya. Kibar ini definisinya kalau menurut Rasulullah batrul haq wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran dan orang yang merendahkan orang lain. Tandanya orang yang menolak kebenaran ya, orang ini tidak mau menerima nasihat karena dia menolak kebenaran ya. Padahal seseorang kalau mencari kebenaran, dia akan mencari nasihat dari manapun arah nasihat itu datang. Gak peduli wis sapa sing nasihati, pokoknya nasihati apik tak terima. Dan dia ada upaya untuk mencari nasihat. Ya, itu batrul haq. Orang yang tidak mau menerima kebenaran adalah orang yang tidak mau menerima atau mencari nasihat. Nah, rekan-rekan semuanya ini insya Allah terhindar dari ini. Buktinya masih mau mencari nasihat. Wong gelem ngaji itu berarti wong sing gelem golek nasihat, gelem dinasehati. Ngaji kepada siapapun ya, dimanapun ngajinya, monggo sesuai dengan ya kesempatan dan sesuai dengan selera masing-masing. Ya, saya katakan selera, sebenarnya ngaji itu intinya sama, mengajak kebaikan, cuma kadang-kadang kemasannya berbeda. Ono sing santai, ono sing ya serius, ono sing kereng, ono sing macam-macam lah. Ya, macam-macam. Ibarat warung, kabeh iku ya warung iku ngejak wareg. Tapi masakane dhewe-dhewe ono sing pedes, ono sing rada legi, ono sing ono dudune seger, ono ya itulah tergantung selera. Makanya kita ndak boleh ya ngilokno wong sing wis ngaji kepada siapapun. Nopo ngaji ndek kono lho. Memang seleranya itu kersane. Wis jarno apa oh. Sing penting lah oleh nasihat. Dia mau ngaji itu alhamdulillah berarti dia mau mencari nasihat. Ya. Tapi juga jangan sampai batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain ya. Kita punya guru yang kita anggap hebat, terus kita menghina gurunya orang lain, merendahkan guru orang lain. Oh, hebatan guruku, apa gurumu? Hebatan majelisku, apa majelismu? Lah itu tidak boleh. Itu akan menjadi sebuah kesombongan. Itu secara garis besar. Kalau dalam Al-Qur'an, sombong itu definisinya apa yang diucapkan oleh setan atau oleh iblis. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud, fasajadu, semua yang diperintahkan saat itu sujud mentaati Allah illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro. Aba, iblis itu menolak, enggan menerima perintah Allah, enggan melaksanakan perintah Allah. Wastakbaro, karena istakbaro, karena merasa sombong. Maka minal kafirin, iblis ini merupakan permulaan makhluk yang kafir kepada Allah. Akhirnya yang ingkar kepada perintahnya Allah. Ketika iblis ditanya, wa ma mana'aka alla tasjuda id amartuk
Kenapa kamu menolak perintahku iblis untuk sujud kepada Nabi Adam? Jawabannya iblis, inilah definisi sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ketika di dalam hati kita merasa lebih baik, ya saat itulah kita terjangkit penyakit al-kibar, sombong. Hati-hati. Biasanya orang yang muncul perasaan ana khairun minhu ketika dia diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan, iya kan? Kelebihan, baru dia mengatakan ana khairun minhu. Kan biasanya sombong kan karena kelebihan. Luwih sugih, akhirnya sombong ambek wong melarat. Luwih ganteng ayu gagah, akhirnya sombong ambek wong sing gak ganteng ayu gagah. Luwih alim, luwih pinter, luwih cerdas, akhirnya sombong sama orang yang ndak pinter ya. Ketemu nih goblok juga enak ndak pinter ngono ae. Ndak pinter, ndak punya ilmu gitu ya. Terus dikei pangkat dhuwur, kedudukan tinggi, terus sombong kepada orang yang tidak punya kedudukan alias orang bawahan lah misalnya. Lah ini jadi biasanya kalimat ana khairun minhu itu munculnya dari kelebihan. Makanya kita yang sekarang dikasih beberapa kelebihan, hati-hati, itu merupakan ujian apakah kita sombong atau kita ya tidak sombong. Makanya seluruh kelebihan yang kita miliki itu katakan bahwa itu ujian. Ya kalau dalam Al-Quran diceritakan seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberikan banyak kelebihan. Bahkan secara kalau kita membaca Qisasul Anbiya ya, secara fisik lahirianya Nabi Sulaiman itu jangkepnya. Rojo, ya kan? Kaya raya, yo sakti. Saya katakan sakti wong dia Nabi Sulaiman alaihissalam ini rojone menungso, ya rojone jin, ya rojone kewan. Kan bisa menaklukkan semuanya. Menungsone ya takluk, jine ya takluk, kewane ya takluk. Nabi Sulaiman ini duwe manuk gak perlu kurungan. Wong manuk di awe moro hud ini. Hud nanti gak ketoki wedi pisan moro. Kita dikurungi hilang kok ya. Ini tidak perlu kurungan. Dirasani semut krungu. Apa gak sakti itu ya. Loh, untuk merebut tahta singgasanya Balkis, Ratu Balkis, mek sak ketipan tok kok. Sak ketipan tok. Sudah terebut itu singgasananya. Loh, hebatnya koyo ngono, geletek. Saya katakan geletek itu karena tidak ada unsur membanggakan diri di sini. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Lah ini yang harus dikasih garis tebal ini. Liyabluwani hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah pemberian Allah, pemberian Tuhanku. Liyabluwani, yang semua ini untuk menguji aku. Aku dites sama Gusti Allah, aku diuji sama Allah. Tidak ada sedikit pun unsur membanggakan diri dan merasa itu prestasinya. Langsung liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur am akfur, aku syukur apa kufur. Cuma itu dok, Masya Allah. Ini sekelas Nabi Sulaiman. Sugine gak mufakat. Lagi suge dilu sih orang kaya baru ya, suge anyaran. Ya sik akeh sing kredit ngono, waduh. Nek mlaku wis petata pedete. Sama apapun sudah. Tidak peduli itu kelebihan apapun. Hatta kelebihan ilmu sekalipun, kelebihan ibadah sekalipun tidak bisa disombongkan, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh disombongkan. Kita bisa beribadah, misalnya bisa istiqomah, bisa khusyuk, bisa wiritan sambil meresapi maknanya sampai meneteskan air mata misalnya. Kita bisa menangkap hikmah-hikmah, kita bisa faham dengan ilmu-ilmu. Wis dikei opo ae wis sing apik-apik, itu semuanya liyabluwani, untuk menguji aku. Liyabluwani fima atakum, untuk menguji apapun yang kita terima.
Apapun yang kita alami itu untuk menguji kita. Justru ujian sing enak-enak ini yang sering melalaikan. Yang sering membuat kita lalai. Ya, pernah kan saya kasih contoh. Ya. Jadi kadang wong diuji sing gak enak-enak itu tambah kuat-kuat. Ya. Diuji sing gak enak-enak itu malah tambah memperkuat imannya. Barang dikai ujian enak malah terlena. Sampai gambarannya koyok ya iku lho kethek iku lho. Kethek nek ngene wit. Ya. Wite mentiung. Kena angin topan, angin lesus, puting beliung, tornado. Kuat. Gokil niku kuat gak tiba. Ya. Barang kena angin sepoi-sepoi basah malah jungkel karena ngantuknya. Ya, dikengin tornado kuat. Puting beliung kuat. Waduh, hebat. Barang kena siut grobiak lu. Tiba malah kena angin sepoi-sepoi tambah jelungup tambah. No. Artinya kadang-kadang orang itu diuji gak enak malah kuat imane. Barang diuji enak jelungup tambah. Waktu gak patek pinter biar waduh kuat sregep golek ilmu. Barang dikai pinter titik waduh langsung. Assalamualaikum. Wis gak gelem nrimo nasihat. Awake koyo-koyo sing paling hebat. Nah, itu kan bahaya. Makanya ya Allah ini ngedeni. Lah supaya kita tidak sombong itu sebenarnya prinsipnya cuma dua ya. Pertama, kita harus sadar semua yang kita miliki, semua yang kita mampu, semua yang ada dalam diri kita yang itu katanya kelebihan itu mau. Semuanya itu adalah miliknya Allah. Pinter, cerdas, utek gak gawe dhewe. Kuat gagah, otot awak gak gawe dhewe. Ganteng ayu, rayu gak gawe dhewe. Semuanya gak gawe dhewe, kabeh wae Gusti Allah. Hatta kekayaan yang kita miliki, lho kaya kita itu kaya apa sih? Oh, duit akeh, duit teko apa? Kita punya emas, kita punya perak, kita punya berlian, kita punya apapun harta. Lho kabeh rek di urut-urut kabeh ku ya teko Gusti Allah. Emas ya teko Gusti Allah. Sing jenenge berlian ya teko Gusti, sing gawe ya Gusti Allah. Artinya semuanya miliknya Allah. Kita bisa meraih itu semuanya karena kita diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah. Nah, itu yang prinsip yang pertama supaya kita tidak sombong. Ayo sampean dadi apa ya golek ana lak kabeh teko Gusti Allah. Gak bondo, sadanya manusia itu gak bondo. Ayo bondo apa menungso? Sugih usaha iya, usahamu yo gawe awak sing digaekno Gusti Allah. Kon iso usaha, iso melakukan sesuatu lah, tangan sing kon gawe lapo-lapo iku tangane sapa? Gawe dhewe ta tanganmu. Terus kamu bisa melakukan sesuatu sehingga bisa menghasilkan sesuatu, otomatis harus melalui proses berpikir. Utekmu gawe dhewe ta. Wong buktine masya dikai cerdas, dikai pinter jenius, kena penyumbatan otak, jenenge stroke, buyar wisan iku pintere. Wis gak pinter meneh. Sing maune profesor dadi propengkor. Wis gak ono regane. Hanya penyumbatan ini loh. Apa jenenge? Iya, saluran otak belakang gitu. Itu namanya stroke loh. Itu sudah terbukti itu. Sudah kita ketahui bersama. Wong kuat ya apa ayo kena stroke ngono. Ya wis moro ndelewer wis ngiler gak mari-mari. Ya Allah ya Rabbi, kayak bayi meneh zaman biyen ngileran ngono. Sudah itu kan berarti menunjukkan bahwa apapun kelebihan dan apapun yang kita mampu yang ada dalam diri kita itu miliknya Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, prinsip dasar supaya kita tidak gampang sombong. Kelebihan yang kita miliki itu tidak ada artinya kalau tidak ada kelemahan di sisi yang sama. Artinya wong pinter iku lho gak ono manfaate kepinterane rek gak ono wong bodho. Lah pinter iku dadi manfaat, dadi sesuatu yang luar biasa karena ada orang bodoh.
Kan sing kagum ambek wong pinter kan wong bodoh. Nek padha pinter kan gak kagum. Profesor ambek profesor kumpul biasa. Padha profesore kok ngono. Biasa gak kagum, padha pintere. Ya. Padha pintere. Wong pinter itu dikagumi karena sing ngagumi ya wong bodoh. Semuanya seperti itu. Ya. Sampai saya gambarkan kiai ulama rek gak ono wong awam sing gak ngerti, sing gak butuh ilmune, ya gak ono regane kiai ulama itu di hadapan manusia loh ya. Ya. Karena mulane gandengan aliman muta'al liman. Rek ono aliman tok gak ono muta'aliman, ya gak lengkap ya. Ya. Ono sing ngulang, gak ono sing diulang. Ya gendeng ngomong dhewe berarti. Ini kan simbiosis mutualisme, sinergis namanya ini ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya gak ono sing lebih padha wong ini memang simbiosis mutualisme kok sinergis berarti saling mempengaruhi. Jadi tidak ada yang hebat di sini. Nah ini dokter iku lho, ono regane rek ono wong loro. Sak Malang sehat kabeh, gak tahu blas loro. Dokter iso kok nama kira-kira ngono. Lho jelas lho ya apa rek? Dokter kan toleh apa sih wong gak sing lara blas iki ngono. Terus oleh duit teko endi? Teko masalah penghasilannya wis gak oleh dokter wis. Ya. Akhirnya dokter cangkrukane di pos kamling ngambil toleh. Endi wong. Lho iya kan? Makanya kata Rasulullah innamatun soruna bidu'afaikum. Kalian ini tertolong dari orang lemah kalian. Yaitu tadi wong pinter ketolong ambek wong bodoh. Dokter ketolong ambek wong loro. Wong kuat ketolong ambek wong lemah. Ketika ada orang lemah akhirnya kuwate ku dadi lho kok misale ibu-ibu sing blonjo iku kekuatane koyo manol-manol iku. Lho gak payu manol-manol iku. Ibu tangkano opo ngangkat dhewe kuat aku. Nek perlu kon tak angkat lho. Aduh. Gawe lho. Male akhirnya gak oleh apa-apa. Kekuatane dempale sampai direwangi nguntal cendil barang ya gak ono gunane akhirnya. Tapi karena ada orang lemah, Pak tolong Pak angkatno Pak. Ayo rok lho. Akhirnya ono regane kekuatane dan seterusnya wis bisa diilustrasikan lah. Makanya orang ndak boleh sombong, sampean sing nyombongno. Apa sing sombongno? Aku pinter cerdas, sampean rek gak ono wong bodoh, gak payu ilmu sampean. Percuma. Aku kuat rek gak ono wong lemah, sampean percuma gak payu kuat sampean. Apanya? Mau aku pinter ngobati wong, kan wong loro kok masih pinter apa sampean ngono. Terus apa sih sama ngobati? Lho kan gak ono gunane akhirnya. Oh, berarti sampean iku ono kelebihan tapi ya butuh kekurangan, butuh kelemahan orang lain sehingga kelebihan sampean payu akhirnya ono manfaate. Nah sampean delok kehidupan wong sugih-sugih. Dia bisa menikmati kekayaannya karena ono melarat. Ono wong sing uripe pas-pasan, bahkan kekurangan, akhirnya dengan terpaksa dia meninggalkan desanya. Wis dadi pembantune wong sugih-sugih. Bagian buka no lawang, wis gak apa-apa, sing penting iso urip, sing penting oleh bayaran. Pun Pak, jenengan kengken napa purun kula. Mangko ndek kene ya, kok anu ngrewangi, nggih mboten napa. Sing penting saged damel nyambung urip. Sing penting damel nyokolaken lari-lari wonten, nggih Mas yo mboten S3 nggih S2 lah mboten napa jenengan. Waduh, cita-citane kan dhuwur Mas yo pembantu yang. Ini artinya apa? Keterpaksaan. Kondisi orang ini lemah yang akhirnya menjadikan orang kaya itu enak iso ngongkoni wong. Ya. Kan gitu kan kayak karek duding tok, karek ngongkon tok, metingkrang, sembarang serba dilayani. Siapa mereka yang melayani? Notabene orang yang tidak punya, yang dengan keterpaksaan dia meninggalkan desanya. Lurek dhek ndek desane soge kok kelapo. Ninggalno desa dadi pembantune wong ndek kutha ya emo ta ngono. Wong aku ya sugih kok ngono. Artinya kita ndak boleh memandang kekurangan orang lain itu sebagai bentuk kekurangan. Justru kekurangan orang lain itulah yang menjadi kelebihan kita ada harganya. Sampai sering tak contohno, kadang-kadang ono wong gak tahu diri, ono pembantune keliru, pembantune salah dilok-ilokno, gak entos, goblok. Jadi pembantune kula entos dadi dosen, Pak, ngoten niku.
Ya gara-gara gak entos sih mulane dadi pembantu kula niki. Nah, ini kan gambaran saja. Sudah, inilah dua prinsip itu sebenarnya sudah cukup menyadarkan kita. Kate sombong, sing tak sombongno iki lho weweane Gusti Allah. Terus sing kate tak sombongi iku lho rek gak ono sing kate tak sombongi lho aku gak ono regane kelebihanku ini. Akhirnya kita bisa menghargai walaupun itu kekurangan orang, kita bisa menghargai. Ibaratnya wong sing ganteng ayu, selamat koncoku gak ganteng gak ayu. Dadi aku ketok ganteng ketok ayu. Misale koncoku ganteng-ganteng ayu-ayu, aku ya gak ketok ganteng gak ketok ayu. Artinya kekurangan mereka itu ternyata mengangkat kelebihan kita gitu loh. Nah, itu prinsipnya sebenarnya. Terus yang nomor 2 yaitu al-hirsu atau hubud dunya. Al-hirs itu artinya rakus sebenarnya. Rakus itu berarti sudah, rakus itu al-hirsu ala dunya. Al-hirs itu berarti melebihi porsi lah wis. Porsi ini sak piring, rong piring, itu namanya rakus. Rek ono wong porsine lho iku mangane 3 piring, tapi memang porsine 3 piring, dia bukan rakus, wong anjene sakmono kok. Anjene porsine sakmono arek iku ngono. Dan memang energinya dibutuhkan, 3 piring memang dibutuhkan. Berarti 3 piringnya gak rakus. Tapi nek ono wong sak piring wis cukup kok 2 piring. Iku jenenge rakus. Pokoknya yang kelebihan itu namanya rakus atau al-hirs. Nah, itu penyakit semacam itu juga berbahaya. Sampai kata Imam Ghazali, penyakit inilah yang mengeluarkan manusia dari surga. Nabi Adam sama Ibu Hawa itu ya al-hirs ini. Ini definisinya Imam Ghazali, bukan saya loh ya. Kalau saya tidak berani mendefinisikan al-hirs. Kan Nabi Adam sama Ibu Hawa wis panganan kabeh wis sak karepmu. Ya. Wa kula minha rodan haitsu syi'tum wis sak karepmu wis panganan sak karepmu. Cuma mek wala taqraba hadis sajarah. Mek siji kita ae cedek-cedek wis. Sing liyane panganan. Lha wis enak wisan. Berarti kan wae sing iso dinikmati. Mek siji kita aja. Tapi kenyataannya ya ini semuanya wis wallahu a'lam ya ini ya sudah. Ini cerita atau semuanya ini Allah lah semuanya. Cuma kan alur ceritanya kan Nabi Adam merasa kurang. Akhirnya sajarah itu juga dilanggar lah istilahnya. Ya. Makanya perwatakan dasar manusia itu al-hirs. Ya kalau bahasa Jawa ini geragas lah. Menungso iku geragas. Cuma kalau kita mensifati Nabi ojo muni Nabi Adam itu geragas ya ojo gak apik lah. Ya muni al-hirs ngono ae lah. Al-hirs. Imam Ghazali mengatakan al-hirsun. Apa al-hirsu? Al-hirsu ala dunya. Ya sudah. Ini ya. Makanya cok kaget lah rek. Menungso iki ya yes geragas yo cok kaget biasa ya. Artinya sembarang kan dipangan. Sembarang di pangan. Delon kapan-kapan nang gene taman safari nongken kebun binatang delon. Kewan-kewan sakmono akene iku lho, macam-macam kewan. Fisiknya luwih hebat kewan kan. Gajah sakmono gedene ya saumur urip mek keduman. Iya, mek keduman iku tok ya. Suket. Singa saumur urip ya wis keduman iku, daging batang-batang dipangan. Ya. Pitik saumur urip ya keduman iku wis apa iku biji-bijian atau apa lah ngono. Tapi menungso, waduh. Untune ya gak segede macan ya. Awake ya gak segede gajah. Cucuke gak panjang pitik. Tapi Masya Allah, pasar gadang, pasar induk mlebu menungso kabeh wetenge. Iya kan? Opo ae ku? Pindang opo. Aduh mbok wis. Sapi dudugange daginge tok sak congor-congore dipangan. Mbok iku sak sutang-sutange dikrongoti ngene. Iki menungso luar biasa. Ya memang kan menungso kan gerwagas kan. Opo sih gak dipangan wek menungso iki? Lho medeni lho menungso iki tambahan. Padahal untune iso glak-aglek yo entek-entek yo anjen. Wis top e menungso iki. Lah iya. Bandeng lah. Wis daginge panganen, rine kekno dulurmu kucing, gak gelem jan.
Di presto. Wih. Sak ndas-ndase sak ririne katut kabeh ya Allah. Mulane rek menungsa iki dikei penyakit macam-macam yo gak usah maido Gusti Allah. Ancene sing dipangan macam-macam kok. Rek semut Mas yo mangan gula, mulai bayi sampai tua yo gak kena diabetes wong ancene. Yo saken arek semut kena diabetes wong ancene. Yo mangane mek gula tok. Lah wawan kan gak sembuh warang ayo. Yo pantes. Macan gak ono sing kena kolesterol, gak kena asam urat gak ono. Mas yo panganane daging tok gak kena darah tinggi macan. Singa macan. Mesti macan mek iku tok lah menungso kan macam-macam. Ya, makanya ya wis, ya tapi gara-gara rakus, gara-gara al-khirs inilah akhirnya menungso ini macam-macam, kelakuannya macam-macam. Bahkan sampai ya tego lho. Tego nyantet dulure. Tego dukuno duluri, tego memfitnah, tego karena al-hirsu ala dunia ini, obsesi duniawinya itu kedunyane luar biasa. Telon sampai mateni barang karena kedunyan. Nemen lho menungso ini. Kelakuane koyo ngono karena kedunyan. Ya, wis wallahu alam. Anjene wis koyo ngono iku. Ya. Makanya kita boleh lah seneng ambek dunia tapi ojo nemen-nemen. Ya. Nah, terus yes pokoknya ngene lho, donya itu ya apa ya? Kalau prinsipnya agama kita kan ad-dunya masru'atul akhirah. Dunya itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Yes, kita boleh kok menikmati dunya, kita boleh golek dunya, kita boleh seneng dunya, tapi ojo lali akhirat. Golek dunya ojo sing membahayakan akhirat kita. Kalau apa sugih ndak masalah. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak kok yang kaya raya. Ya. Yang kaya raya itu banyak. Sayyidina Utsman itu kaya raya itu. Tapi kan kekayaannya tidak sampai menjadikan Sayyidina Utsman lupa. Tidak sampai menjadikan Sayyidina Utsman tidak mikir akhirat. Bahkan kekayaannya digunakan untuk akhiratnya. Nah, ini duwe cita-cita kepengin dadi wong sugih, ya sugih sing manfaat dunya, manfaat akhirat. Toh kita boleh kok menikmati wala tansa nasibaka minat dunya. Terus dunia ini apa kalau dalam Al-Qur'an innamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwali wal aulad. Dunya iku isine mek iku tok. Dunya iku rek gak tulinan, ya, permainan. Ya, terus dunya itu juga ya mek perhiasan, mek pernak-pernik, aksesoris. Ya, wong kadang-kadang kan ribet perkara aksesoris saya urip iku perkara aksesoris. Tapi itu sudah dunia ya kok ngono. Ya, dunia ini hanya di situ ada tafakhurum bainakum, apa? Saling membanggakan. Ya sekene ketemu kan mbok membanggakan apa? Membanggakan mbok anak, mbok keluarga, mbok membanggakan apa? Pokoke wis ngono iku. Ya, dunia. Dan tidak kalah pentingnya diprunggal innamal hayatud dunya itu mata ul ghurur, mata permainan. Ya. Saya pernah mendengar keterangan. Makanya kita di dunia itu santai, wong iki permainan kok. Dulinan di dunia iki. Biasa kalah gak opo kalah dulinan ae. Delon arek-arek sing dulinan iki. Mas yo kalah yo sik seneng ae. Iya kan? Jumprikan singit, balik-balik dadi ae ngono. Ya sik meneh sik ngejak dulinan ngancene dulinan. Iya kan? Iya. Titit banit ngono tola. Duadi meneh dadi meneh. Ya seneng ae dulinan. Kalah pun ndak apa-apa, kalah dulinan ae. Wis gak usah stres ngono. Mosok ana arek cilik stres opname gara-gara kalah bektor mosok ngono. Wong kalah bektor ae sampai stres barang ya gak mungkin. Yes, wong kalah dulinan ae kok. Kita ini kalah dengan orang kafir. Coba orang kafir itu seperti itu. Negaranya maju, mereka kaya raya. Kita
Orang Islam miskin, babong kalah dulinan ae. Anggap ae monopoli, masuk kono duwe akeh wong kertas ae kok ngene. Duit kertas, aku duwe hotel, monopoli lho. Duwe hotel, wah, duwe omah. Engko wis mari, buyar, wis dikasih. Wis padha mlarate kabeh. Wis balik meneh kan, kumpul. Ya, artinya wis kiamat ya wis dikasih wis. Wis padha kan duwene wisan. Wis buyar, dulinan ae kok ngono. Menang-menang monopoli ae kok bingung. Itu lah ya, koyo ular tangga, mari menduwur mudhun meneh. Kena undak-undakan munggah. Mau kan kula mudhun meneh. Tapi ya sik seneng ae, Mas yo kalah ya meneh sik dulinan meneh. Mancene wong dulinan. Itu ya ini sebagai bahan ya. Kita itu harus mencari cara, mencari mindset supaya kita itu enteng urip iku ngono lho. Walaupun ini Mas yo paham kok ngene yo. Yo durung tentu, yo Mas yo guyu-guyu kadang guyu stres barang yo iso. Yo gak dulinan meneh. Ya siapa ya wis ya. Tapi kita harus cari cara. Kayak ngene-ngene iki yo, iki kan nasihat. Ini kan keterangan toko ya orang-orang alim. Kadang kita dengarkan iya yang. Walaupun nanti tidak bisa langsung, tapi lama-lama kalau seperti ini jadi mindset. Mindset cara berpikir dasar. Akhirnya kita bisa gak gampang stres apalagi urusan dunia. Ya. Saiki ono sing iku ningrat. Oh iku apa? Darah biru ngono. Ono darah kotor, ono darah udunen. Ono sing iki wis iki gos iki ning iki ana wis iki wis donya wis iki permainan wis biasa kaya arek cilik ben drama-dramaan ono sing dadi lakon ono dadi bajingan ono sing dadi wis ngono ae wong dolinan wis ya wis iya makanya qala Al Habib Ahmad Albar dunia ini panggung sandiwara Lu Habib lu ngawur. Habib Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Itu benar memang iya ya panggung sandiwara wis ya. Ada peran ini, peran itu. Ya wis dilakoni ae peran kita masing-masing. Ganteng elek ku nek donya tok. Engko di akhirat wis padha kabeh. Lho bener, di akhirat itu sama saja semuanya. Sing mlebu swarga yo ganteng kabeh yo ayu kabeh. Sing mlebu neraka Mas yo biyen jarene cover boy wis mlebu neraka ya wis kosong pisan wis. Ya wis gak ono gantenge gak ono ayune. Jadi itu kan sudah nek donya tok wis dilakoni ae wis. Mulane sing dadi apa ya jok sombong wong iki mek sandiwara. Ya ada peran kocak, ada peran apa? Peran iya wis macem-macem. Ya, lho iki ketane sepele iku makolai Al Habib Ahmad iku ya. Lho temen aja guyu lho iku Habib Ahmad Albar lho iku. Iku gak main-main iku. Tak pikir-pikir iya bener iki makalah yang luar biasa ini. Dan memang Quran mengatakan itu kan. Innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasirun fil amwali wal aulad. Itu diperunggal ya dunia sandiwara. Hanya kita harus berperan sebaik-baiknya. Karena nanti sing dikei piala citra itu sing perane apik. Loh kan masih bajingan nek perane apik ya iso. Oleh piala citra sebagai tokoh antagonis. Ini peran tokoh antagonis terbaik loh ya. Ya maksudnya ayo kita sebagai apa saja wis dilakoni. Jadi gak usah terlalu susah. Awak iki uripku koyo ngene, awak iki wis urip wis duduk keturunane wong mulya, marang ngono bodho, melarat, awak ngri-ngriken wis nasib. Wong ancene sandiwara peranmu iku kok ya wis. Ya apa meneh. Ya itu luas kan ya. Itu filosofisnya tinggi itu. Dunia ini panggung sandiwara itu luar biasa. Udah, itu dunia. Hanya ada Rasulullah menyebutkan kan ya, ikmal fid dunya ya, ikmal fi dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Lakukanlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika
ka'annaka tamutu ghadan. Ya. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Keterangannya ya apa biasanya iki? Yo rek nglakoni akhirat sing temenanan, rek nglakoni donya temenanan, itu biasanya itu. Padahal itu gak pati bener juga itu. Ada pemikiran yang patut kita pertimbangkan. Saya pernah dengar dari orang ulama, gak ngono iku maksude ngono lho. Maksude karena rek mikir akhirat, rek kon ibadah kan gaya akhirat. Ka'annaka tamutu ghadan, koyo kon meni mati, sing temenanan kon rek ibadah. Rek urusan donya, kon kate urip sak lawase, santai ae wong sing urip sak lawase, lha apa kesusu-susu ngono. Santai, donya iku gak usah terlalu dipikir temenanan. Wong kon kate urip sak lawase, dadi santuy ae wis ngono. Lho itu ada keterangan. Tak pikir-pikir, iya bener ya iki ngono lho. Itu kan ilmu itu. Kalau dulu kan keterangannya, jadi kon rek nglakoni donya sing temenanan karena kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, ya itu, kalau saya ndak keliru rek ngono. Rasulullah mengatakan seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Lah kon si urip sak lawase, lapo bingung. Santai. Gak oleh saiki wong kate urip sak lawase menil lah ono. Mben lah ono ngono. Ojo putus asa, ojo sampai stres gara-gara donya. Ngono lho. Dadi masih gak iso nyaur saiki santai. Kan seiso disaur kok kapan. Lah. Iki iya. Iki penting tak sampekno iki. Karena iki pemahamannya kok jelas rono iki rek kare. Ya rek utang ya secepatnya rek. Iki urusannya akhirat lho, masalah ini utang ya. Kene rek mati sampai duwe utang durung kesaur iki arwah gentayangan lho isane. Wis wallahu a'lam, itu dunia ya, hubud dunia. Terus yang ketiga, penyakit hati yang utama adalah al-hasad. Hasud. Nah, hasud ini penyakit hati yang berkenaan dengan bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersosial. Ketika kita ketemu ambek tonggo, dulur konco sing mempunyai nikmat lebih dari kita, ya apa sikap kita? Kalau kita gak terima, nah itu sudah namanya hasud. Kita mangkel, gregeten, mencep, nah itu namanya hasud. Pokoknya cirine wong hasud itu gampang saja no. Secara fisik lahiriah itu gampang ketok kok. Sering mencep. Nah siku wis gak iso digoroi jane iku mesti hasud. Kon wong liwat nggo sepeda motor anyar. Oh iya. Nah. Lambene lho ketok rek hasud wis. Gak usah ngomong wis. Yakin aku iku wis. Iku jenenge hasud. Itu ad-dhahir ya dulu alal batin ya. Iki dhahire ngetokno batine. Lah apa mencep iku rek gak perkara. Ya. Ini hasud ini jangan dikira penyakit yang tidak berbahaya. Terus jangan dikira kita mudah terbebas dari hasud, enggak. Kita masya kiai ya, masya ulama, masya ahli wiritan durung tentu. Masya ahli kitab durung tentu. Bener. Ya. Gak hati-hati kira gak oleh pitulungi Gusti Allah rasanya hasud ini wangel. Wangel ngilangi hasud. Kenapa? Pertama kalaupun kita sadar bahwa kita ndak boleh hasud. Loh, sing garai hasud itu wake. Penyebab hasud itu wake. Kita ketemu wong sombong ngono kita mesti gampang hasud. Ketemu wong sombong, senengane pamer misalnya. Aku. Coba ketika kita ketemu orang itu, masuk ini wong alim. Ngono kadang gak kuat. Ya. Engko wonge teko tok kadang. Delon. Ut, pamer ngono. Wonge durung apa-apa wis dipencepi ut pamer. Anjene wonge seneng pamer, gregetno anjene kan. Kan membuat kita ndak enak kan gitu. Terus medit itu juga karena penyebab hasud. Wong medit misalnya. Medite koyo ngono kok tambah sugih. Kita kadang-kadang, lah iya, medit tambah sugih ngono. Kita mesti mempertanyakan, gak trimo rasane ndelok wong medit iku sugih. Ya. Terus termasuk membuat hasud itu apa meneh? Hubbujah war riasa ya. Orang yang ya seneng golek apa?
penghormatan, gila hormat. Kalau kita kepethuk wong gila hormat kan yo gak seneng kan ono wong koyo kepingin selalu dihormati, kepingin selalu. Kene gak seneng. Padahal kadang-kadang kita ndak sadar kita sendiri juga seperti itu. Ya wis wallahu a'lam pokoke kene dengan kita memahami bahwa 3 penyakit hati inilah yang menyebabkan segala kejelekan kita, sombong, hubud dunya atau al-hirsu 'alad dunya, terus mari ngono hasud. Ya insyaallah ini kalau cerita hasud tuh wawa menaiki karena hasud ini penyakit yang rumit ya. Insyaallah kapan-kapan kita membahas hasud. Ini rumit hasud. Tapi yang pasti hasud itu bahaya ya. Hasud itu sampai disebutkan la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak mungkin berkumpul dalam satu hati iman dan hasud. Jadi kalau kita sebenarnya hati kita ada hasud, iman kita itu minggir. Bisa-bisa keluar dari hati kita. Karena hati itu seperti ruangan itu, satu ruangan. Ya. Jadi kalau di situ ada hasud, ini iman kita itu keluar dari hati kita. Atau untuk sementara wallahu a'lam tapi keluar. Saya mikir opo kok sampai Rasul mengatakan la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak mungkin berkumpul dalam satu hati al-iman wal hasad. Pikir-pikir iya anjing, hasud itu kok enggak duwe iman. Kan pernah hasud ya. Saya juga pernah hasud loh. Pernah hasud. Ya. Karena hasud ini bisa dikatakan penyakit turunan. Loh iya kan, sejarahnya kan yang hasud pertama kali anak cucu Adam namanya Qabil. Hasud sama Habil. Sing mati sapa? Habil. Berarti sing urip Qabil. Berarti awan iki gak, tapi yo akeh kan garis keturunan yang aku sih gak ahli silsilah ya. Ini mak guyone ngono. Berarti kita keturunan sing hasud. Wong sing gak hasud mati kok. Berarti kita keturunan sing hasud. Padahal anaknya Nabi Ibrahim kan, anaknya Nabi Adam kan duduk Qabil tok kan ada lainnya yang menurunkannya. Kita duduk sing Qabil iku. Tapi nek ana wong kok uripe hasud tok ya kira-kira sing teko Qabil iku kan. Bani Qabil ini. Ya Allah. Tapi ada itu. Makanya sampai ana donga wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah jangan ada ghil. Ghil itu anake hasud. Ghil itu rasa tidak suka. Rasa tidak suka dengan kenikmatan orang lain. Nek dibarengi dengan harapan, ar-roja, ya, harapan akan hilangnya kenikmatan orang lain itu baru hasud. Nek hanya sekedar tidak suka itu namanya ghil. Dan itu penyakit dasar itu. Saya lihat, saya mengamati mulai kita kecil itu mudah keluar itu. Iya kan? Cilik. Ki ambek dulur lho padahal. Ambek dulur. Waktu mangan, ya, zaman biyen kan wong tuwa kan ya gak koyo saiki kan ya. Arek cilik biyen waduh mangan pitik iku paling setahun pisan. Ngenteni riyo utawa ngenteni ana wong slametan, ya. Iku baru mangan enak. Lho waktu pembagian panganan. Bisa lu mangan iwake tempe, kayak tempe. Kayak tempe. Engko coba ya. Iki tempene sing iki rada tebel. Sing iki rada tipis katik gosong. Iki mesti sing iki ngelirik. Neng. Apa sih nanti pangan ngono lho jare ibuke. Tumpune tebel iku cilik ngono. Gosong lho. Sampai dulure dhewe kan dulure kan mestine oleh seneng kan ikut berbagi enggak? Nah, pemane dulure sing iku terus gak apian, rek apian ya wis ijo lah Dik, waras biasane. Gak wis jane wis. Waras wis ya. Tapi nek dulure katik ecece kapok tempemu. Lu tebel ngono. Katik diecece sing maune hil dadi langsung hasud. Hasud itu kepingin dia kehilangan nikmatnya, akhirnya ditampel kan. Plok. Mencelat. Mencelat ono kucing disantap kucing. Apa kata-katanya? Pengalaman kan kabeh. Kapok. Nah. Itu cirinya orang hasud iku kepingin ngilangno nikmate wong liya, senengane ngapok-ngapokno wong. Pokoke ora ono senengane ngapok-ngapokno wong, itu ciri hasud. Lah kita pengalaman kabeh. Aku tahu sampean insyaallah luwe nemen tahu ning. Lho iya, asli aku ya Allah iya ya. Ini tinggalane Qabil iki, tinggalane Qabil. Itu hasud.
Kenapa kok sampai dikatakan kehilangan iman? Karena dia sudah mempertanyakan kebijakan Allah. Loh, kita kan tahu bahwa tidak ada sesuatu yang turun ya, ke bumi ini, artinya rezeki misalnya, kecuali atas kehendak Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Dadi rezekine wong rezekine wong apik, rezekine wong elek ya Gusti Allah. Rezekine wong loman, rezekine wong medit ya Gusti Allah. Rezekine wong Islam, rezekine wong kafir ya Gusti Allah. Rezekine menungso, rezekine kewan ya Gusti Allah. Semua rezeki itu di tangan Allah. Ar-rizq biyadillah. Loh, kok misalnya ono wong oleh rezeki kok kene mangkel, kene gak trimo. Berarti kan sejatinya dia mangkel gak terima ambek penentu rezeki. Berarti ambek Gusti Allah, mempertanyakan kebijakan Allah. Itu kira-kira kok apa ya? Oh iki apa? Wis meragukan loh, meragukan kebijakan Allah, meragukan sifatnya Allah. Kita sudah tahu Allah itu Maha Ar-Razzaq, Maha bijaksana, maha segalanya kan. Loh, berarti kita kan mempertanyakan maha bijaksananya Allah. Koyok-koyok kene luwih iso bijaksana lho. Opo sih Gusti Allah iki? Padahal kono modeli. Iku padahal medhit lho, kok iso sugih ya. Padahal kok iso sugih lho ya. Kok iso lancar rezekine ya. Jare Gusti Allah, aku gak ero lah kon gak ngandani ngono. Kandhanono aku cek gak keliru ngono lho. Ya apa kon sing bagian bagi rezeki rek aku gak kon arani gak iso ngono. Lek kon karane aku gak bener, kona sing iso bagi rezeki. Kona sing luwih adil. Kona sing luwih bijaksana. Ayo. Makanya itu termasuk mempertanyakan sifatnya Allah. Medeni ya ternyata. Oh iya ya. Makanya sampai hasud iku waduh, iyakum wal hasad, wedi ambek hasud. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena hasud itu bisa menghilangkan kebaikanmu. Lah koyo ngono ancene. Wih medeni hasud. Makanya ketika saya pas ndonga, pas baca Yasin Fadilah, pas dek kuno kesempatan ndonga, saya megang hati saya, ya Allah, jenengan tulung mana kula jangan berseni saking sifat-sifat mulai sombong, al-hirsu ala dunya, kali sifat hasud niki lho Gusti. Niki penyakit. Kadang ndak. Ya Allah rek oleh pitulungi Gusti Allah, ngangel ngilangno iki. Ya. Tapi kalau kita sadar banyak bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah yang bisa membersihkan hati kita, insya Allah suatu saat Allah akan membersihkan hati kita sebelum kita mati. Saking wedine ya Allah saderenge sedo Gusti jenengan berseni mana kula saking penyakit-penyakit iki sing saged ngrusak donya akhirat kula, sing saged ngrusak kesaenan kula. Itulah 3 sifat yang harus kita hilangkan, kita ikhtiar, usaha, doa bidoa, saling mendoakan. Saya juga doakan dan saya juga berusaha mendoakan dulur-dulur kabeh, semoga hati kita dibersihkan oleh Allah SWT dari penyakit-penyakit hati. Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa menjaga hati kita dari min amrodil qulub, penyakit-penyakit hati, sehingga kita bisa berharap selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.